Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan baik buat kita. Tuhan mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bagi rohani kita. Khususnya juga buat anak-anak kita. Ya, ini anak-anak generasi Alpha, ya, Gen Alpha. Mungkin mereka punya banyak kesulitan untuk berbahasa Indonesia. Saya bersyukur bahwa Tuhan memakai beberapa pemimpin, beberapa teman di tengah kita berinisiatif untuk membangun sebuah ibadah, ya, ibadah kega bahasa Inggris. Dan kita sudah mendengar tadi satu kesaksian bagaimana anak-anak diberkati ketika mereka bisa, ya, relate dengan apa yang bahasa yang mereka mengerti, saudaraku. Amin. Ya, jadi kita mau terus bersama-sama, saudaraku, bergerak dengan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan di hari-hari mendatang, ya, karena waktu kedatangannya sudah semakin dekat. Ya, saya juga baru tahu kalau tadi kemarin pagi, ya, ada peperangan, ya, Israel dan Amerika nyerang Iran, sehingga tadi baru saya dengar beberapa teman batal pergi ke Eropa karena harus lewat Doha. Ya, saudaraku, ya, ini tanda-tanda buat kita supaya kita lebih aware, kita lebih waspada, dan kita lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur di tahun ini Tuhan memberikan kita satu fokus untuk kita bersama-sama sebagai jemaatnya, sebagai umatnya, untuk kita terus bertumbuh bersama, growing deeper together. Ya, dan setiap bulannya Tuhan juga memberikan kita juga hikmat untuk kita mulai bersama-sama belajar tema-tema yang Tuhan kehendaki buat kita. Bulan Februari kita belajar rooted in God's love. Betul, ya? Gimana Bapak Ibu? Sudah mengalami, merasakan ada perubahan dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Ya, ibu-ibu bisa merasakan bapaknya semakin mengasihi? Ya? Bapak-bapak bisa merasakan istrinya semakin mengasihi? Amin. Ya, anak-anak semakin merasakan orang tuanya mengasihi? Ya. Atau orang tua makin merasakan anaknya mengasihi? Karena di Imlek ini dapat angpau. Ya, saya bersyukur, ya, istri saya sungguh-sungguh dia bertumbuh dalam kasihnya, akan terlebih sejak saya di opname, dia diagnosa ada kanker prostat stadium 4, dia setiap pagi sampai tadi pagi bangun jam 4:30, dia siapkan telur, tomat, ya, karena itulah menu yang saya harus makan setiap hari. Ya, saya bersyukur. Ada satu kisah cerita begini. Seorang ibu, istri bangun pagi hari, terus dia berkata kepada suaminya, "Dedi, semalam aku bermimpi." Lalu suaminya tanya, "Mimpi apa?" "Aku bermimpi di hari ulang tahunku, aku pakai kalung emas, aku pakai gelang emas, aku pakai cincin emas." "Apa ya artinya?" Suaminya berkata, "Tunggu sampai di hari ulang tahun kamu." Wow. Ya, lalu ceritanya di hari ulang tahun istrinya, suaminya siapkan kado. Istrinya dengan sukacita menerima kadonya, dengan senang hati dia mulai membuka, ya, bungkusan kado itu. Ternyata kado itu kado yang istimewa, adalah sebuah buku berjudul Bagaimana Menafsirkan Mimpi. Haleluya. Ada ibu-ibu yang begitu? Ya. Haleluya. Nah, bulan ini, bulan Maret, kita sama-sama akan belajar bagaimana berakar di dalam kebenaran, ya, rooted in God's truth. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu melihat satu kebenaran firman Tuhan, satu perikop. Nah, judul perikop ini saya pakai untuk judul khotbah ini, kebenaran yang memerdekakan. Siapa di sini yang mau merdeka? Ya, ya, bukan merdeka dari penjajahan, ya, secara jasmani, tapi yang rohani. Kita melihat dalam
satu perikop di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Nah, saya cerita singkat aja. Saudaraku, ini peristiwa ketika Yesus datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya, salah satu hari raya orang Israel atau orang Yahudi, di mana mereka bersyukur untuk hasil panen, ya, dan juga mengingat pengembaraan nenek moyang mereka dari Mesir keluar ke Kanaan. Jadi hari raya Pondok Daun ini dirayakan 7 hari. Mereka selama 7 hari tinggalnya di sebuah pondok yang terbuat dari daun-daun palem. Ya, lalu Yesus ada di sana juga. Lalu kemudian di Bait Allah Yesus mengajar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya, bagaimana dia mulai dengan sebuah cerita, ya bukan sebuah cerita, tapi ada sebuah kisah orang-orang Farisi membawa seorang perempuan berzina datang kepada Yesus, lalu berkata, Yesus, kami dapati perempuan ini berzina. Musa berkata dalam hukum Tauratnya, kalau perempuan-perempuan demikian, kita harus lempar sampai mati. Lalu Yesus tetap diam menulis. Mereka penasaran, kenapa Yesus menjawab? Mereka ingin tahu jawaban Yesus apa. Saudaraku, lalu Yesus hanya berkata, siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang melempar batu pertama. Ya, sementara Yesus tetap menulis di tanah. Saya juga nggak tahu, saudaraku, Yesus menulis apa. Nanti kalau kita udah di surga, kita tanya, Yesus waktu itu kamu tulis apa? Ya, saudaraku, lalu kemudian singkat ceritanya, tidak ada seorang pun yang melempar batu. Mereka semua pergi dari yang tua sampai yang paling muda. Lalu Yesus berkata kepada dia, ada yang lempar kamu? Nah, aku juga tidak menghukum kamu. Karena itu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengajar tentang bagaimana mengampuni, bagaimana kita tidak menghakimi, ya, orang. Dan lanjut, ya, Yesus kemudian berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Lalu di dalam ayatnya yang ke-30. Oke. Ayatnya yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ya, yang tadi saya sebutkan satu-satu itu. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi banyak orang Yahudi yang mulai percaya kepada Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus sampaikan kepada mereka di Bait Allah. Ya, lalu ayatnya yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saya bacakan dalam terjemahan Modified Indonesian Literal terjemahan, ya, translate. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam aku, di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku. Ya, saya lanjut dulu. Ya, ayat yang ke-22, 32. Dan kamu akan mengetahui atau mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam ayat 31 ini, saudaraku, Yesus berkata kepada orang-orang yang sudah percaya kepadanya, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, tetap di dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi bagi Yesus tidak cukup hanya seorang percaya kepada dia. Bukan hanya menjadi orang percaya, tapi dia mau setiap orang yang percaya juga adalah menjadi muridnya. Ada amin? Ya, murid itulah identitas kita di dalam Kristus, bukan orang percaya saja, saudara. Sebab Yakobus berkata, kamu percaya bahwa Allah ada? Percaya. Setan juga percaya, bahkan dia gemetaran. Saudara, artinya setan takut sama Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Cuma percaya saja, saudaraku, tidak menjadi murid. Belum sesuai dengan apa yang ada di hati Tuhan. Ya, dan di sini Tuhan berkata, aku mau kamu semua menjadi muridku. Nah, kata murid ini menarik buat saya
saya ingin jadi sampaikan dulu dalam kisah yang lain ya. Kisah para Rasul, nanti Bapak Ibu bisa baca pasal ini lengkap, ya, ayat 25 dan 26, pasal 11, 25, 26. Ini ketika ceritanya setelah peristiwa penganiayaan terjadi waktu Stefanus di Rajam Batu. Lalu banyak orang yang keluar dari Israel, mereka pergi, orang-orang percaya, mereka menyebar dan mereka memberitakan Injil di mana tempat mereka pergi. Dan di antaranya ada yang datang ke kota Antioquia. Dan di Antioquia lah kemudian ada jemaat, orang-orang percaya, murid-murid di sana. Lalu rasul-rasul di Yerusalem mengutus Barnabas untuk pergi ke sana. Dan ketika Barnabas melihat benar ada begitu banyak orang yang menjadi percaya dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu Barnabas kemudian pergi, ya ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, ya atau Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Ya, jadi mereka mengajar orang-orang di Antioquia ini tentang siapa itu Tuhan, tentang firman Tuhan. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, Kristianos. Nah, jadi yang punya nama Kristian, ya, ini penting buat saudara. Kristianos artinya pengikut Kristus. Orang-orang di Antioquia melihat bagaimana gaya hidupnya murid-murid Yesus pada waktu itu. Bagaimana mereka melihat Barnabas dan Paulus bersama dengan murid-murid yang lain hidup saling mengasihi, saling menolong, saling mengampuni, saling menguatkan, meneguhkan dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang itu melihat, ini sebetulnya adalah gaya hidup Yesus. Inilah Yesus, inilah ajaran Yesus. Itu sebabnya mereka disebut Kristen. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus akui bahwa hari ini Kristen hanyalah sebuah entitas agama di KTP. Betul? Ya, KTP Kristen tanpa pertobatan. Karena banyak orang Kristen yang hari ini hidupnya tidak berbeda dengan orang agama yang lain. Orang Kristen berzina, orang yang lain juga berzina. Orang lain mencuri, orang Kristen juga mencuri. Orang lain, saudaraku, terlibat dengan perselingkuhan. Orang Kristen juga banyak yang demikian. Jadi kekristenan bukan lagi sebuah gaya hidup sebagai pengikut Kristus. Saudaraku, satu waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang. Lalu kami ngobrol-ngobrol, ya ini kenalan lama juga. Saya tanya bagaimana keluarganya, dia bilang baik. Ya, semua yang saya tanyakan kepada dia baik. Lalu saya tanya kepada dia, gimana kerjaan kamu atau usaha kamu? Dia bilang, saya kerja Pak. Ya, saya kerja. Lalu gimana kerjaan kamu? Wah, saya senang dengan kerjaan saya. Karena itu sesuai dengan ya cita-cita dia, sesuai dengan bidang ilmunya dia. Jadi dia senang bekerja di situ. Tapi, ada tapinya saudaraku. Saya bilang, kenapa? Ya, kerjanya saya suka tapi suasana di kantor itu enggak enak. Lalu dia cerita, dia punya bos atau dia punya pemimpin itu seorang Kristen. Ya, kalau di Ambon bilang Kristen, bukan Kristen lagi, Kristen. Lalu kenapa dengan bos aku? Iya, wah di kantornya, di ruang kerjanya itu ada lagu-lagu rohani. Terus dia juga sering ikut nyanyi, ya. Tapi ketika meeting, yang keluar dari mulutnya bukan lagi kata-kata yang seperti firman Tuhan. Kata-kata yang seharusnya dia mengeluarkan kata-kata yang gak patut. Ya, saudaraku, kalau bilang hoflok itu mah kecil katanya. Ada yang lebih buruk dari itu. Ya, hanya gara-gara ada karyawannya yang tidak capai target. Saudara, dia ingin keluar dari perusahaan itu. Tapi saya bilang, kamu doa dulu. Mungkin Tuhan taruh kamu di situ supaya kamu bisa membawa perubahan buat bosmu.
Ya saudaraku, Kristen harusnya adalah pengikut Kristus. Melakukan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perintahkan. Jadi bukan lagi sekedar hanya satu identitas agama saudaraku hari ini. Mari saudaraku kita yang ada pagi hari ini, kita mau sungguh-sungguh hidup sebagai pengikut Kristus, menjadi Kristen yang benar. Amin. 1, 2, 3. Wah, masih ada teman-teman saya. Oke, saudaraku. Nah, kita lanjut ya. Ayat yang ke-33. Setelah Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran atau kamu akan mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka memikirkan tentang kemerdekaan. Kenapa? Kami nggak ada yang mengikat kami, kami nggak jadi hamba kepada siapa-siapa. Ya, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, ya, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka percaya Yesus, mereka percaya apa yang Yesus ajarkan, tapi mereka nggak mengerti apa yang Yesus maksudkan dengan merdeka. Kamu akan dimerdekakan, kamu akan mengalami kemerdekaan kalau kamu mengenal kebenaran. Ya. Oleh sebab itu, Yesus berkata dalam ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus nggak berkata di sini dosa yang kecil atau dosa yang besar atau dosa putih, dosa hitam, nggak ada. Dosa kecil, dosa besar sama saja adalah hamba dosa. Amin. Saya lihat beberapa wajah saudara tegang. Ya, ini bukan kata saya loh saudara, kata Yesus. Barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Itu sebabnya dalam ayat yang ke atas tadi 32, Yesus mau supaya kita semua dimerdekakan. Dan yang bisa memerdekakan kita cuma satu, yaitu kebenaran. Nah, kita akan lihat nanti apa itu saudaraku kebenaran. Ya, jadi dosa, hamartia, tidak tepat sasaran, meleset. Ya ini diambil dari ya olahraga panahan. Bagaimana seorang pemanah ketika dia memanah panahnya, saudaraku di sana ada saudaraku papan target. Ya dia harus tuju ke arah papan itu di mana titik tengah yang paling tengah itulah targetnya. Tetapi anak panah itu meleset keluar dari lingkaran itu. Itulah disebutnya hamartia. Kita meleset, tidak lagi melakukan firman Tuhan dengan benar. Kita hamartia. Dan orang yang berdosa, dia adalah hamba dosa. Ya, sebab itu tadi Yesus berkata dalam ayat yang ke-32 itu bahwa kalau kamu mengenal kebenaran, kamu akan dimerdekakan. Saya nggak tahu saudaraku hari ini apa yang ada dalam hati saudara, pikiran saudara. Apa yang saudara sedang lakukan, alami. Ya. Tapi Tuhan mengenal saudara. Ya, saudaraku, mungkin kita akan dengar firman Tuhan ini dan kita membutuhkan juga kemerdekaan. Ya. Kalau Yesus berkata, kamu mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau ada kata memerdekakan di sini berarti mereka atau kita ada dalam satu keadaan yang terikat. Ya. Banyak orang Kristen yang masih terikat dengan pornografi. Masih banyak orang Kristen yang terikat ya dengan narkotik. Dalam keadaan terikat atau keadaan terbelenggu. Banyak orang Kristen yang terbelenggu dalam perselingkuhan. Banyak orang Kristen ya terbelenggu dalam cinta terlarang. Ya ini maksudnya khususnya buat orang-orang muda yang single-single. Kalau saudara membangun hubungan, saudara pastikan pasanganmu adalah
orang yang percaya Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena Tuhan marah kepada bangsa Israel ketika mereka ada dalam pernikahan campur. Artinya tidak seiman. Ya, saudaraku, pastikan pasanganmu adalah orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Kemarin saya lihat satu video berkata begini, ini buat anak-anak, dia tujukan kepada anak-anak laki-laki ya, bahwa pria-pria, ya dengar, kalau kamu memilih perempuan, membangun hubungan dengan perempuan yang tidak seiman, yang tidak percaya Tuhan, kamu sedang membangun, saudaraku, jalan untuk kamu seperti kamu akhirnya membunuh diri. Ya, jadi banyak anak-anak Tuhan atau banyak orang Kristen yang terbelenggu dengan cinta terlarang. Juga banyak orang Kristen menjadi tawanan, ya, dari kemarahan, kepahitan, tidak mau mengampuni. Saya punya keluarga, ya, adik saya, saudaraku, ya, saya nggak tahu persis apa ya persoalan yang membuat ya mereka konflik dan akhirnya salah satu tidak mau ya berhubungan lagi sampai yang satunya meninggal. Jadi adik saya yang satunya dia sakit ya beberapa tahun lalu dia sakit terus dan di bulan Oktober semakin parah sakitnya. Nah, saya biasa telepon, saya video call, saya doain dia. Lalu saya foto dia, saya screenshot, lalu saya kirim ke adik saya yang satu lagi. Kirim ke adik saya, nggak ada respon. Saya bilang, itu kakakmu lagi sakit, kunjungin dia, doain dia kalau mereka tinggal sama-sama di Amerika. Nggak terlalu jauh state-nya. Jadi saya bilang, gitu, nggak ada respon. Saya kirim ke suaminya, sama juga nggak ada respon. Sampai adik saya ini yang sakit ini meninggal tanggal 2 Januari yang lalu. No respon. Saya telepon dengan anak-anaknya, dengan ponakan saya tanya, karena mereka panggil adik saya yang satu juga mama. Ya. Gimana mama ada telepon? Ada? Enggak. Kenapa ya? Enggak tahu. Lalu yang satu lagi berkata, mungkin begini om ceritanya. Mama dan Mama Di itu mereka pernah bangun bisnis. Ya, mereka pernah kerja satu bisnis bersama-sama. Tapi mungkin bisnis itu nggak jalan, saudaraku. Ya, nggak tahu bagaimana lah ceritanya ya. Akhirnya konflik. Jadi ini juga saudaraku pembelajaran buat Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita berbisnis dengan anggota keluarga kita sendiri, ya, kalau ada sesuatu itu membuat hubungan jadi nggak baik. Ya, lalu itu ceritanya. Jadi mungkin saudaraku, ya ada kemarahan ya di adik saya yang satunya itu kata, sehingga dia menghubungi juga enggak, bahkan sama kami enggak. Tadi pagi istri saya tanya, ya, masih hidup, masih kontak. Saya bilang enggak, saya enggak tahu dia masih hidup apa enggak. Saya ngomong gitu, maaf saudara. Karena dia nggak respon. Ulang tahun pernikahan saya WA pun nggak direspon. Ya, saya hanya berharap mereka tidak apa-apa, saudaraku. Saya bilang sama istri saya juga khawatir jangan-jangan mereka ikut pengajaran sesat. Ya, saudaraku, ya ada orang-orang yang tertawan dengan kemarahannya, kepahitannya, ya dan sampai nggak mau mengampuni, bahkan sampai meninggal pun mungkin juga dia nggak mau. Saudaraku, mari Tuhan mau bebaskan kita. Amin. Ada orang yang terikat ya dengan kebohongan, tipsani, tipu sana, tipu sini. Tenang aja tuh, santai dia, ya minjem tapi lupa bayar, ya minjem lupa kembaliin. Setelah itulah dosa. Bahkan bukan hanya hal-hal yang negatif tadi yang saya sebutkan. Yakobus 4 ayat 17 berkata, kalau kamu tahu berbuat baik, tapi kamu tidak melakukan,
Apa? Kamu berdosa. Saudaraku, perhatikan perbuatan baik. Kamu tahu berbuat baik tapi kamu tidak lakukan. Kamu berdosa. Dan saudaraku, nanti dalam penghakiman terakhir di dalam Matius 25 ayat 30 sampai dengan selanjutnya, Yesus berkata, nanti pada akhir tahun, saudaraku, akhir zaman ini, di mana hari penghakiman itu tiba, Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang raja. Dikatakan raja itu akan memisahkan bangsa-bangsa, ya, seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing, ya. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Maaf, bukan saudara yang sebelah kiri, saya kambing, bukan. Ya, hanya ini ceritanya Yesus berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada yang di sebelah kanannya, domba-dombanya, marilah, terimalah kerajaan yang sudah disediakan oleh Bapa dari semula untuk kamu, karena kamu telah berbuat baik. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan tumpangan kepadaku. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang di sebelah kanan itu berkata, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar? Kapan Tuhan kami melihat engkau haus? Kapan kami melihat engkau orang asing? Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau sakit? Kapan kami melihat engkau di penjara? Apa jawab Yesus? Kalau kamu melakukannya untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Saudaraku, Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang demikian. Yesus berkata mereka adalah saudaranya. Kalau kita tidak melakukan kebaikan buat orang-orang yang seperti ini, saudaraku, kita sedang berbuat dosa. Halo? Ya. Tadi saya khotbah yang sama di ibadah satu. Setelah habis orang khotbah ibadah, ada seorang datang sama saya. Orang itu bukan jemaat ya. Semua teman-teman nggak kenal siapa dia. Tapi nggak tahu dia datang hari ini ibadah di sini. Ya, dia tinggal dekat-dekat kita. Dia sampaikan dia pingin minta saya doakan istrinya. Karena istrinya sedang sakit, ada di rumah sakit Tarakan. Ya. Jadi, terus kemudian dia bilang istrinya sesak napas. Jadi dokter bilang harus beli satu alat. Ya, saya nggak tahu itu kayak buat alat. Biasanya saya lihat orang-orang yang asma ya pakai ya itu ya. Ya. Karena dia seorang tukang parkir, dia bilang saya nggak punya uang Pak buat bisa. Jadi kalau Bapak bisa bantu. So. Pikiran manusia saya nggak kenal dia saudaraku. Dan juga mungkin yang lainnya bilang baru pertama kali. Ya dalam pikiran manusia saya, ini dia mau nipu saya apa enggak? Ya, tapi saya keingat ini ujian buat saya. Kan saya habis khotbah. Kalau kamu tahu berbuat baik tapi kamu nggak lakukan, kamu berdosa. Ya, jadi saya doain dia. Kemudian saya tunggu ya, saya ambil uang walaupun saya nggak bisa memberikan semua yang dia perlukan, tapi saya berikan hati saya penuh sukacita. Ya, jadi saudara, Yesus mau memerdekakan kita dari semua hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Ya, kamu akan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata mengenal itu lagi gnosko. Artinya saudaraku, sebuah hubungan antara suami dan istri. Hubungan yang intim. Ya, hubungan yang penuh romantis. Dan kalau hubungan suami istri itu, ya yang apalagi yang sudah ya puluhan tahun, belasan tahun, sudah lebih mengenal kan, kurang lebihnya ya. Kurangnya, lebihnya, kuatnya, lemahnya, ya segala macam lah udah tahu lah. Ya. Nah Tuhan mau kita punya hubungan yang demikian dengan kebenaran. Ya, kita mengenal kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran itu mengenal kita juga. Ya. Lalu kebenaran itu yang kita
Tuhan, saudara, yang kita bangun hubungan, kita tertanam, kita tinggal dalam kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran yang memerdekakan adalah kebenaran yang kita hidupi. Kebenaran yang kita alami. Kebenaran yang kita punya pengalaman melakukannya. Saudaraku, ini benar. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan ketika firman Tuhan kita pegang teguh. Ketika firman Tuhan kita percaya penuh. Ketika firman Tuhan, saudaraku, kita lakukan. Kita akan mengalami kemerdekaan. Ya, saudara sudah tahu cerita saya? Ya kan? Tahun 2024, bulan Oktober, 12 Oktober 2024, saya masuk rumah sakit dan diagnosa saya ada kanker prostat stadium 4. Dengan PSA 1892. Nah, ya. Lalu ketika hari kedua saya tanya Tuhan lagi sedang apa dengan saya? Kalau ada dosa Tuhan tunjukin, saya mau bertobat. Ya, tapi saya hanya diingatkan dengan sebuah ayat. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia yang telah menanggung dosa kita di atas tubuhnya, di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Lalu oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, saya dapatkan iman dari ayat ini. Saya confess, saya terus mengucap syukur untuk bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Dan itu membuat saya dibebaskan. Ya, nggak ada takut, nggak ada khawatir, saudaraku. Ya, saya nggak pernah memikir tentang penyakit saya. Itulah kuasa firman Tuhan buat saya. Dan saudaraku, ya karena dari firman itu saya kemudian berpikir, mati hari ini, mati besok sama aja, pasti masuk surga. Ya, jadi kalau kita tinggal tetap dalam firman Tuhan, saudaraku, kapan waktunya buat kita, saudaraku, kita pasti bertumpu dengan Tuhan. Dan hari-hari saya melakukan itu, saudaraku. Jadi PSA saya yang tahun 2024, 1892, tanggal 2 Februari yang kemarin, saya cek PSA saya sudah turun jadi 0,79. Ya, selamat tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu semua adalah Tuhan yang melakukan. Ya, Tuhan yang melakukannya. Proses, saudaraku, lewat dokter, lewat obat-obat yang saya minum, juga lewat ada suplemen-suplemen yang saya juga konsumsi. Ya, itu semua Tuhan pakai untuk membawa kesembuhan dan pemulihan buat saya. Saya, saudaraku, kalau kita tinggal di dalam firman, firman itu akan memerdekakan kita. Ya, saya lanjut. Nah, ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36, mari sama-sama kita baca. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tadi Yesus dalam ayat 32 katakan, kalau kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus dalam doanya kepada Bapa untuk kita semua, Bapa, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Ya, kebenaran, firman. Lalu kemudian di sini dikatakan, ayat ini bilang katakan anak. Jadi firman, kebenaran, dan anak itu adalah pribadi, saudaraku. Dan pribadi itu adalah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Yesus, saudaraku. Hanya dialah satu-satunya pribadi yang dapat membebaskan kita dari segala dosa. Dosa apapun namanya. Hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita. Kalau kita tetap ada di dalam Dia. Kita tetap ada, saudaraku, berhubungan, bersekutu dengan Dia. Kita taati apa yang Dia perintahkan, yang firman-Nya katakan. Maka saudaraku, kita akan sungguh-sungguh apa? Merdeka. Ya. Saya lompat aja, ini ayat-ayat yang berkatakan bahwa ya firman, pada mulai adalah firman, dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita. Ya. Lalu kemudian ayat Yohanes 14 ayat 6,
Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi firman, kebenaran, dan anak itulah satu pribadi. Namanya Yesus. Nah, saudaraku, bagaimana untuk kita boleh tetap tinggal di dalam firman-Nya, tetap tinggal dalam kebenarannya, berakar dalam kebenarannya. Seperti sebuah pohon, tetap berdiri tegak walaupun ada badai, ada angin topan, ada hujan banjir, saudaraku. Dia bisa tetap berdiri tegak bukan karena batangnya kuat, tapi karena akarnya yang kuat. Akar kita adalah iman dan ketaatan. Kita percaya kepada Yesus dan kita taat melakukan apa yang Dia perintahkan atau diajarkan. Ya, saudaraku, nah untuk itu, supaya kita bisa terus berakar dan tinggal tetap di dalam Kristus, dalam kebenarannya, kita harus punya, saudaraku, komitmen untuk melakukan disiplin rohani. Ya, disiplin rohani yang basic, saudaraku, ya, yaitu doa dan penyembahan setiap hari. Saudara harus punya satu waktu untuk berdoa menyembah Tuhan secara pribadi. Ya. Lalu kemudian saudara baca firman Tuhan. 4M. Ya. Bapak Ibu Saudara yang sudah punya kebiasaan atau sudah punya disiplin membuat 4M, melakukan 4M setiap hari, terus lakukan. Terima kasih buat saudara-saudara yang tiap hari mengirim 4M buat saya. Ya, saya diberkati. Nah, saudara sudah lakukan, saudara teruskan. Disiplin rohani apalagi yang basic aja, saudaraku. Doa, penyembahan, ya 4M. Kemudian puasa. Saudaraku, puasa. Kenapa puasa penting? Karena puasa itu adalah juga kita menyangkali diri kita. Ya, Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan mengikut aku seminggu sekali. Amin. Yesus bilang, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan ikut aku setiap hari. Menyangkal diri, salah satu bentuknya kita berpuasa. Puasa kita untuk menyangkali daging kita ini, saudaraku. Ya, kalau saudara ada yang mungkin berkata, saya sakit mah Pak, saya nggak bisa puasa. No. Banyak orang, teman-teman saya yang puasa, ketika sakit mahnya sembuh. Yang saya dengar selalu bahwa orang kebanyakan makan malah mati. Kolesterol, darah tinggi, saudaraku, ya, hipertensi, ya, kolesterol dan diabetes dan sebagainya. Itu karena banyak makan. Tapi kalau puasa, saya belum pernah dengar orang puasa mati. Amin. Puasa, saudaraku. Jadi kita akan bersama-sama, saudaraku, ya, ada 2 puasa korporat. Ya, ingat, doa puasa, bukan puasa doa. Ya. Doa puasa, ya. Puasa harus disertai dengan doa. Kalau saudara hanya puasa saja tanpa doa, itu intermittent. Doa puasa. Nanti saudara kita ada pokok-pokok doa yang kita berikan. Tapi kita mau bersama-sama, bersepakat, bersehati, ya, untuk kita berdoa puasa selama 14 hari ke depan ini nanti, tanggal 7 Maret sampai dengan 20 Maret. Jamnya juga sangat sederhana, saudaraku. Puasanya itu mulai dari jam 8 malam. Artinya jam 8 malam itu saudara makan terakhir, tidak makan lagi sampai nanti jam 12 siang. Saudara hanya skip makan siang, makan pagi, saudaraku. Ingat kan? Ya. Apalagi kalau saudara tidur bangunnya jam 10 gitu. Wah, tinggal 2 jam puasa. Tinggal 2 jam puasanya. Saya tahu nih yang sebelah kanan nih biasanya bangunnya jam 10-an. Sederhana, saudaraku, ya. Kita mau latih, saudaraku, untuk kita bisa berpuasa. Ya.
Jangan mikir dulu tentang puasa 40 hari seperti Musa, seperti Yesus. Ya, 14 hari, sehari cuma 16 jam. Amin. Ya, potong waktu tidur, ya cuma 6 jam, saudaraku. Jadi mari satukan hati kita, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Tuhan, aku mau Tuhan, hidupku dimerdekakan dari semua hal yang tidak Engkau kehendaki. Karena Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik dan yang sempurna buat kita. Jangan kita mau, saudaraku, diselewengkan oleh hal-hal yang dari dunia ini, saudaraku. Kita mau terus berakar di dalam Kristus, supaya kita makin hari diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Ya, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.